Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Putri Rahmawati, NIM 22251900068 dari kelas 5C Pendidikan Matematika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji hipotesis pada varians. Pengujian hipotesis mengenai variansi populasi atau simpangan baku berarti kita ingin menguji hipotesis mengenai keseragaman suatu populasi ataupun membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Statistik yang cocok digunakan sebagai dasar keputusan adalah statistik chi-square atau Q kuadrat dan statistik F atau uji F. Nah, kapan kita menggunakan chi-square dan uji F? Kita menggunakan chi-square jika kita menguji hipotesis untuk satu varians. Misal kita menguji hipotesis dengan satu populasi, sehingga H0 yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Jadi, statistik ujinya kita menggunakan chi-square, di mana rumus chi-square yaitu N-1 dikalikan dengan S kuadrat per sigma 0 kuadrat, di mana N-nya itu adalah jumlah datanya dan S ini adalah varian pada sampel dan sigma ini varians pada populasi. Selanjutnya, kita gunakan uji F saat kita menguji hipotesis untuk dua varians. Misal kita menguji hipotesis dengan dua populasi, sehingga H0-nya itu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Jadi kita statistik ujinya menggunakan uji F, di mana rumus uji F yaitu S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, pengujian hipotesis ini dibagi menjadi dua, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Yang pertama, uji satu arah ada terbagi dua lagi. Yang pertama H0, di mana H0 itu sigma kuadrat lebih besar atau sama dengan sigma 0 kuadrat. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya sama dengan sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat. Uji satu arah yang lainnya yaitu H0-nya sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat dan H1-nya sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat. Pada uji dua arah, H0-nya itu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat, sedangkan H1-nya sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Jadi terlihat bedanya uji satu arah dan uji dua arah. Pada uji satu arah, H0 itu menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, sedangkan pada uji dua arah H0 itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, bagaimana bentuk wilayah penolakannya? Ini ada gambarnya. Yang pada bagian A ini wilayah penolakan atau rejected regionnya ada di sebelah kanan. Ini terjadi ketika H0-nya yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat dan H1-nya atau hipotesis alternatifnya yaitu sigma kuadrat lebih besar dari sigma 0 kuadrat. Pada gambar yang D, ini wilayah penolakannya di sebelah kiri yang diarsir ini. Ini terjadi ketika H0-nya sama yaitu sigma kuadrat sama dengan
sigma 0 kuadrat. Sedangkan H1-nya yaitu sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat. Jadi diingat ya, kalau tandanya itu lebih dari berarti ada di sebelah kanan wilayah penolakannya. Sedangkan kalau H1-nya menggunakan tanda kurang dari berarti wilayah penolakannya ada di sebelah kiri. Sedangkan yang pada gambar yang C ini wilayah penolakannya ada di kiri dan kanan. Berarti ini uji dua arah. Sehingga ini terjadi ketika H0-nya yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Sedangkan H1-nya sama dengan sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Selanjutnya, bagaimana kriteria pengambilan keputusan? Jadi, kita tolak H0 jika nilai chi-square berada pada daerah kritis, yakni chi kuadrat lebih besar dari chi kuadrat alfa, maka wilayah penolakannya ada di kanan. Selanjutnya, chi kuadrat kurang dari chi kuadrat 1 min alfa per 2, itu wilayah penolakannya ada di sebelah kiri. Ini soalnya ada tanda kurang dari, berarti sebelah kiri. Selanjutnya yang ketiga, chi kuadrat lebih dari chi kuadrat alfa per 2 atau chi kuadrat kurang dari chi kuadrat 1 min alfa per 2. Ini wilayah penolakannya ada di kiri dan kanan. Nah, kan ini nilai chi kuadrat ini kita peroleh dari tabel chi-square. Di tabel chi-square ada V atau derajat kebebasan. Nah, jadi rumus V-nya itu yaitu N-1. Selanjutnya, kita bahas ke uji hipotesis dua varians yang menggunakan uji F. Jadi, uji hipotesis dua varians adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki variansi yang sama atau selisih variansinya lebih besar atau lebih kecil dari suatu nilai tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Misalkan Y11, Y12 hingga Y1N dan Y21, Y22 hingga Y2N adalah sampel acak independen dari distribusi normal dan nilai harapan dari Y1I sama dengan sigma 1 kuadrat dan nilai harapan dari Y2I yaitu sigma 2 kuadrat, di mana sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat itu tidak diketahui. Andaikan bahwa kita ingin menguji H0 dengan HA, di mana H0-nya itu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat dan HA-nya itu sigma 1 kuadrat lebih besar dari sigma 2 kuadrat. Nah, karena sampel varians S1 kuadrat dan S2 kuadrat itu memperkirakan masing-masing populasi varians, kita akan menolak H0 dan menerima H0 jika S1 kuadrat jauh lebih besar dari S2 kuadrat. Artinya, kita menggunakan daerah penolakan atau RR, rejected region, itu S1 kuadrat per S2 kuadrat lebih besar dari K, di mana K-nya itu dipilih sehingga
kemungkinan kesalahan tipe 1-nya itu alfa. Nilai yang sesuai tergantung pada distribusi probabilitas dari statistik S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, kita perhatikan bahwa rumus chi-square itu kan independen. Nah, dari definisi 7.3 itu kita ketahui rumus F itu kan W1 dibagi V2 per W2 dibagi V2. W1-nya itu N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi V2-nya itu N1 min 1. Lalu W2-nya N2 min 1 S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat dibagi dengan V2-nya itu N2 min 1. Ini salah ya, W1 per V1 harusnya. Nah, setelah kita hitung, kita sederhanakan, dapatnya kan N1 min 1 dikalikan dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dikalikan dengan N1 min 1 per N2 dikurang 1 dikalikan dengan S2 kuadrat dibagi dengan sigma 2 kuadrat dikalikan dengan N2 min 1. Ini kan sama, jadi kita coret. Ini juga sama. Kan hasilnya S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, ini kita bagi S1 kuadrat dibagi S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat, kan hasilnya S1 kuadrat sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat sigma 1 kuadrat. Dari hipotesis 0 kita ketahui bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Ini kan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Berarti ini dapat kita coret. Sehingga sisanya itu S1 kuadrat per S2 kuadrat. Jadi rumus F-nya itu S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, jadi wilayah penolakannya itu F lebih besar dari K, dimana K-nya itu F alpha. F alpha itu nilai dari F distribusi dengan F-nya itu N min 1, sama seperti chi-square yang tadi. Pada uji hipotesis dua varians juga terbagi menjadi dua, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Perbedaannya juga sama. Pada uji dua arah, H0 yaitu menggunakan tanda sama dengan, sedangkan pada uji satu arah, H0 yaitu menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk nilai kritisnya, kita terima H0 jika nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F alpha atau F tabel. Ini berlaku untuk H0 yang sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat kurang dari 0, dan hipotesis alternatif atau H-nya itu sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat tuh lebih dari 0. Sedangkan untuk H0-nya itu sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat lebih dari atau sama dengan 0, dan
HA-nya itu sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat kurang dari 0, maka kita terima H0-nya itu jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F1 min alpha. Terus yang terakhir, kita terima H0 jika F1 min alpha per 2 lebih kecil dari S1 kuadrat per S2 kuadrat, atau S1 kuadrat per S2 kuadrat tuh lebih besar dari F alpha per 2. Ini berlaku ketika H0-nya yaitu sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat nilainya 0, dan H1-nya itu sigma 1 kuadrat dikurang sigma 2 kuadrat itu tidak sama dengan 0. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.